Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menonton video-video reaction daripada channel ini. Untuk Anda yang baru menemui channel ini merupakan channel video reaction. So, selamat menonton, semoga terhibur dengan reaction yang telah saya buat dalam channel ini. Terima kasih juga kepada Anda yang sentiasa sokong, support, dokong channel ini. Dan juga terima kasih kepada mereka yang tidak jemu-jemu untuk bertandang, mengomen, like, share, subscribe channel Tengkuruk ini. So, guys, pada kali ini saya mau react satu video yang bertajuk peringkat 10 di dunia. Angkatan Laut Indonesia semakin kuat jika dapat tambahan 8 unit frigate Italia. Wow, guys. Jadi yang ini kita dengar baru-baru nih, banyak di media sosial berkaitan dengan negara Indonesia memborong 8 unit kelas berat kapal perang. Wow, guys. Sudah sekarang nih kalau di Asia, negara Indonesia sudah tempat pertama, guys, di Asia Tenggara. Lepas tuh Indonesia memborong lagi kapal perang 8 unit, guys. Jadi bersesuaian lah. Kalau saya tengok wajarlah negara Indonesia memborong kapal perang ini karena untuk dia punya kawasan laut memang luas, guys. Memang luas dia punya kawasan laut. Jadi yang ini adalah kapal perang diborong oleh Indonesia, guys. Saya pun tidak tahu lagi macam mana dia punya status dan juga fungsi-fungsi kapal perang ini. So, jangan kita berlama-lama, guys. Kalau mau tahu dia punya jenis kapal perang, apa dia punya fungsi, jom kita saksikan video ini, guys. Wow, ini kah Angkatan Laut Indonesia peringkat 10 di dunia. Ya, guys, 10 di dunia. Wah, Putin ya tadi. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Hai, Nah, Indo Magazine. seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini sedang heboh-hebohnya tersiar berita di mana-mana tentang borongan 8 unit kapal perang frigat Italia untuk Indonesia. Wow. Tak main-main, bos. 6 unitnya merupakan frigat kelas berat 6.500 ton dari frame Bergamini kelas Italia. Dan 2 unitnya adalah kapal perang Maestral class yang akan dimodernisasi. Dan jika kalian ingin tahu spesifikasi lengkap beserta persenjataan kapal-kapal perang ini, silakan tonton di video admin kemarin, bos. Karena kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kekuatan Angkatan Laut Indonesia, yang dimana pada saat ini menurut data Global Firepower, Indonesia menempati urutan ke-10 Angkatan Laut terkuat di dunia. Nah, kali ini pembahasan akan admin ambil berdasarkan sumber dari Global Firepower sebagai perbandingan dengan negara lain, bos. Oke, secara umum kekuatan militer Indonesia saat ini berada di peringkat 16, yaitu satu tingkat di bawah Jerman dan satu tingkat di atas Arab Saudi. Dan untuk di Asia Tenggara, Indonesia lah yang paling kuat. Nah, ini berdasarkan data Global Firepower ya. Kemudian jika kita masuk lebih dalam, kini kekuatan tempur Armada Angkatan Laut Indonesia pun menduduki peringkat 10 dari 140 negara dengan total armada mencapai 282 unit. Cukup kuat bukan? Dan hal ini pun wajar, bos, karena kita adalah negara kepulauan dengan lautan yang lebih luas daripada daratannya. Bahkan titik-titik rawan perbatasan negara kita pun sebagian besar berupa batas laut. Nah, dari 282 unit ini, yang tertulis Indonesia pun memiliki 7 unit frigate, 24 unit korvet, 5 unit kapal selam, 10 unit kapal sapu ranjau, dan yang paling banyak adalah 179 armada kapal patroli. Sisanya adalah kapal-kapal lain seperti armada kapal bantu hidrooceanografi, kapal bantu rumah sakit, LPD, dan lain-lain, bos. Bahkan armada kapal patroli Indonesia ini pun menduduki peringkat keempat dari 140 negara di dunia. Dengan peringkat pertamanya diduduki oleh Swedia yang memiliki 297 unit kapal patroli. Nah, di data Global Firepower ini pun mungkin belum update, bos, karena satu unit kapal selam Indonesia sudah tenggelam.
Dan di Nanggala sini 42. untuk kapal frigate Indonesia tertulis memiliki 7 unit frigate. Namun jika dihitung sebenarnya ada 8 unit bos, yaitu 6 unit dari Ahmad Yani Class dan 2 unit dari Marta Dinata Class. Ahmad Yani Class yaitu ada KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, 353. KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Karel Satswit Tubun 356. Sedangkan dari kelas Marta Dinata ada 2, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dan KRI Igusti Ngurah Rai 332. Nah, untuk kelas frigate Indonesia pun masih menduduki posisi ke-25. Sedangkan posisi tertinggi adalah negara China dengan 46 unit frigate, kedua Taiwan 22 unit, China dan pertama. ketiganya adalah Turki dengan 16 unit frigate. Di sini jika tambahan 8 unit kapal perang frigate Indonesia benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat, maka jumlah kapal frigate Indonesia pun akan bertambah menjadi 16 unit bos. Sehingga 16. nantinya jumlah frigate Indonesia pun akan sama jumlahnya dengan negara Turki yang kekuatan armada frigate-nya berada di urutan ketiga dunia. Oh, Tapi dengan catatan Ahmad Yani kelas frigate kita belum dipensiunkan ya bos. akan tambah lagi ya 8 unit. Nah, tadi urutan 1, 2, 3 untuk kapal frigate ditempati oleh China, Taiwan, dan Turki. Lantas kemanakah dua negara adiputra yaitu Amerika dan Rusia? Oke, jika melihat data global firepower, ternyata sang negara adiputra Mamarika tidak memiliki kapal frigate bos. Tetapi mereka lebih banyak memiliki armada kapal destroyer. Bukan kaleng-kaleng, armada destroyer Amerika ini pun merupakan armada lautan mereka yang paling besar dari jenis kapal-kapal lainnya, yaitu berjumlah 92 unit destroyer. Banyak Kemudian juga. untuk frigate-nya admin pun kurang tahu bos, karena dulu pernah dengar berita Amerika akan membuat frigate jenis baru yang dinamai dengan kapal USS Constellation. Apakah itu sudah jadi atau belum? Admin pun belum tahu. Oke, sedangkan negara Raski Rusia di sini dikatakan hanya memiliki 11 unit frigate dengan 15 unit destroyer dan 85 korvet. Oleh karena itulah armada frigate kedua negara adiputra ini tidak masuk ke dalam peringkat 3 besar dunia. Oke, jika tadi kita membahas khusus untuk armada frigate, lantas sebenarnya negara manakah yang memiliki armada laut terkuat di dunia? Dan ternyata untuk angkatan laut terkuat di dunia tahun 2021 ini diduduki oleh negara Tiongkok, China. Keduanya Rusia dan ketiganya adalah Korea Utara. Serta keempatnya barulah Mamarika. Armada Angkatan Laut China pun didominasi oleh kekuatan kapal patrolinya yang berjumlah sampai 123 unit. Sedangkan jumlah kapal-kapal lainnya lebih berimbang seperti China memiliki 50 kapal destroyer, 46 frigate, 72 korvet, 79 kapal selam, 36 unit kapal ranjau, dan 2 unit kapal induk. Kemudian untuk armada Angkatan Laut Rusia didominasi oleh kapal korvet yang berjumlah 85 unit. Sedangkan untuk kapal-kapal lainnya yaitu ada 15 kapal destroyer, 11 frigate, 64 kapal selam, 55 kapal patroli, 48 kapal ranjau, dan 1 unit kapal induk. Sedangkan Korea Utara pun juga didominasi oleh kapal patroli bos. Sisanya ada 36 kapal selam, 9 kapal korvet, dan 2 kapal ranjau. Nah, balik lagi ke awal, kira-kira begitulah kekuatan Angkatan Laut Indonesia jika mendapat tambahan 8 unit kapal frigate baru dari Italia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Padu. Ini berita-berita yang terpapar di muka akbar. So guys, demikian tadi. Saya rasa begitu
teruja melihat negara Indonesia memborong kapal perang 8 unit guys. Jadi bersesuaian lah kalau Indonesia dia pergi borong tambahan lagi kapal perang ni sebanyak 8 unit, ini lagi menguatkan lagi dari segi dia punya pertahanan untuk negaranya. Jadi sebelum ni kalau tengok daripada ranking sekarang ni nombor ke-10 ya, nombor ke-10 di dunia. Wow guys, bukan alang-alang guys, bukan kaleng-kaleng nih kalau nomor ke-10 di dunia guys. Sedangkan dia boleh mengalahkan lagi Arab Saudi. Cuma di atas tu Jerman lah, Jerman, lepas tu Indonesia, baru Arab Saudi. Jadi kalau di Asia Tenggara nih kita sedia maklum guys bahwa Indonesia mendapat ranking yang pertama dari segi kekuatan dia punya unit untuk bahagian alutsistanya nomor 1 di Asia Tenggara. So kalau ada tambahan lagi alatan ataupun kapal-kapal seumpama ni, dia lagi mengukuhkan lagi pertahanan negara Indonesia, dan juga dari segi dia punya ranking akan meningkat kalau jadi diambil ini kapal perang. Wow, sungguh luar biasa ya. Saya ada nampak baru-baru, tapi saya belum lagi react tentang satu lagi kapal yang diborong ini, kapal buatan Indonesia diborong oleh negara luar pula guys. So itu nanti saya akan react. So apapun, saya mendoakan semoga negara Indonesia terus sukses dan berjaya dalam merealisasikan dia punya organisasi dari segi ketenteraan. Ini adalah satu pengaturan yang bagus dan juga satu sistem yang harus dicontohi oleh negara-negara jiran, karena satu-satu negara tu akan dihormati dan disegani apabila dari segi dia punya sistem pertahanan yang kukuh, dari segi dia punya politik yang kukuh, dari segi ekonomi yang kukuh. So saya nampak kebelakangan ini ya, negara Indonesia semakin hari semakin tahun dia punya keadaan peningkatan kemajuan tu semakin hari semakin ada perubahan peningkatan. Wow, syukurlah begitu kan. Jadi apapun teman-teman guys, Anda yang berada di Indonesia, bersyukur karena mendapat satu negara yang menjaga dia punya keamanan yang begitu padu. Kalau saya tengok di sini memang padulah, sebab dari segi dia punya pertahanan pun kan sudah. So dijamin selamat, melainkan takdir Allah. Begitu. So itu saja untuk ini kali. Terima kasih guys kerana Anda pun sudi menonton, dan ini adalah satu berita yang baik dan juga berita yang menarik untuk makluman semua, bahawa negara Indonesia memborong 8 unit kapal perang guys. So kita bertemu lagi di video akan datang guys. So bagaimana pandangan kalian? Sila bubu komen di bawah. Kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.